Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nurul Fitri Afrianti. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Jadi masih materi di bab statistik inference ya. Ini sebabnya tentang distribusi peluang diskrit. Oke, distribusi peluang diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Syaratnya yang pertama, fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu artinya nilai peluangnya selalu lebih besar dari 0, jadi tidak 0 ya. Yang kedua, sigma i sama dengan 0 sampai dengan tak tinggal dari px sama dengan 1. Jadi jumlah total peluang pada semua kejadian itu 1. Distribusi peluang diskrit dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, maupun persamaan. Contoh yang pertama ya, satu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika G menyatakan sisi gambar yang muncul dan A menyatakan sisi angka yang muncul, tentukanlah ruang sampelnya. Misal X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul, tentukanlah nilai X yang mungkin. Susunlah distribusi peluang X. Jadi ini kita bikin tabelnya. Oke, dari ruang sampel kan tadi ada 3 ya, 3 ruang setimbang dilempar secara 3 kali. Maka kalau di sini sampelnya akan didapat yaitu GGG atau gambar-gambar gambar, bisa juga gambar-gambar angka atau gambar angka gambar dan seterusnya ya, angka gambar-gambar dan seterusnya. Jadi banyak ruang sampelnya ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai yang mungkinnya dari 0, 1, 2, dan 3. Tuh. Lalu banyak kejadiannya. Untuk X-nya 0 ada 1, yang maksudnya nilai yang munculnya angka ya, ada 1 yaitu GGG. Ya kan? Tadi kan ditanyakan munculnya angka ya. Kalau kita lihat soal yang tadi nih, dan di sini adalah sisi angka yang muncul, kata kuncinya yang ditanyakan. Maka kalau dilihat dari sini tadi, untuk peluang 0 atau sisi angka yang munculnya 0 berarti hanya 1, yaitu G, G, G. Nah, untuk angkanya 1 ada 3. Nih, yang ini GGA, G, G, AG. Ini sampel 1, ini sampel 0 tadi kan. Nah, untuk angkanya 2, yang ini GAA, AG, AGA, AAG. Ini untuk X2. Sedangkan angkanya muncul ketiga-tiganya ada AAA, itu ada 1. Maka 1, 3, 3, 1. Jadi maka nilai PX untuk yang 0 adalah 1/8. 8-nya dari total ruang sampelnya. Yang untuk S sama dengan 1 ada 3/8. Dari sini 3/8. Untuk yang 2 3/8 juga. Untuk yang 3 1/8 juga. Maka kalau dibikin tabel seperti ini gitu. Jadi sebelum mencari kemarin nilai rata-rata atau nilai rapor matematik, kesini dulu mencari distribusi diskritnya. Oke, tuh. Oke, lanjut kita ke contoh 2. Misal 4 mata uang setimbang, sekarang mata uangnya yang nambah ya, 4 setimbang dilempar dan X adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Masih angka yang ditanyakan. Tentukanlah nilai X yang mungkin. Tulislah rumus distribusi peluang X, kemudian tentukanlah nilai PX1. Jadi yang ditanyakan hanya yang 1 dan yang 3-nya. Nah, kalau kamu mau jabarkan silahkan, tapi ada rumus cepatnya. Untuk mata uang setimbang atau uang logam kan biasanya ada 2 ya, ada sisi angka, ada sisi gambar. Ada sisi ya, sisi angka, sisi gambar ini, jadi angka ada 2, maka nanti rumusnya 2 pangkat N. Karena tadi ada 4 koin atau mata uang setimbang, maka N-nya itu adalah 4. N-nya 4. Jadi di sini banyak ruang sampelnya adalah 2 pangkat 4. Tuh. Nah, nilai X yang mungkin berarti bisa 0, bisa maksudnya 0 mata yang gambar angka sama sekali nggak muncul, 0 atau 1 angka yang muncul, atau 2 angka, atau
3 sisi angka atau 4 sisi angka. Maka kalau dijabarkan kayak tadi 0, 1, 2, 3, 4, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. 4-nya ini adalah tadi 4 koin, 0 ini adalah peluangnya. Maka kalau dirumuskan jadinya 4CX, jadi yang berubah ini yang di sebelah kirinya ini ya, berubah. Jadi 4CX per 2 pangkat 4. Tuh, berarti kalau ditanyakan yang satu, rumusnya adalah 4C1 per 2 pangkat 4. 4C1 itu 4 per 16. Oh ya, mungkin dapat dari mana sih 4C1 itu? Diingat-ingat lagi pelajaran kalian kombinasi ya. Kalau ada N, CX itu adalah N faktorial, N min X faktorial, X faktorial. Nah, contoh saya contohkan saja yang 4C1 ya. Berarti 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hanya mentok sampai 1 saja. Nah, 4 kurang 1 berarti kan 3. 3 kali 2 kali 1. Nah, yang ini jangan lupa satunya juga 1 untuk yang 1 faktorial. Maka 3 kali 2 kali 1 bisa habis-habis ya, bisa dicoret. 4 bagi 1 ya 4. Maka di sini 4 per 16. Nah, begitupun dengan yang 3. Berarti pakainya 4C3 per 2 pangkat 4. Kok bisa sama? Kita buktikan. Bisa sama ininya 4, 4C3. Berarti 4 faktorial, 4 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kurang 3 kan 1. Berarti cukup tulis 1. Lalu yang 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Dicoret 4 bagi 1, 4 juga. Ternyata kebetulan sama ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini kalau kalian mau manual, misalkan tadi muncul mata dadu mata yang angkanya 1. Kita lihat aja. Tadi karena mata uangnya 4, maka dibikin 4 kali seperti ini. Untuk mata uang pertama angka gambar, mata uang kedua juga, mata uang ketiga, mata uang keempat. Nanti kalau 5 bikin lagi. Nah, tadi kan dapatnya untuk 1 4 per 16 ya. Ini totalnya ada 16 kalau kamu hitung nih. 1, yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar kan rumusnya tadi 2 pangkat 4 atau 16. Nah, tadi angkanya yang 1, kita cari yang angkanya 1. Nih, angka 1. Angkanya 1, terus lagi kita cari lagi angka 1, 2, 3, sama ini 4. Benar kan? Jadi makanya tadi yang untuk PX sama dengan 1, jawabannya 4 per 16. Itu kalau kamu pakai cara manual gambar gini, boleh. Tapi kalau pakai rumus yang tadi, silakan aja cari cara termudahnya menurut kalian. Untuk yang PX3 atau yang angkanya 3 juga sama kan, tadi 4 ada 4 nih, yang X-nya 3. Yang A-nya ada 3, 1, terus ini 2, 3, ya kan? Lalu yang angkanya 3 ini juga ada 4. Jadi 4 per 16 juga. Jadi bebas mau pakai cara manual atau pakai cara rumus. Oke, contoh ketiga, tuliskan distribusi probabilitas keluarga Abdullah yang merencanakan memilih 3 anak dengan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Kalau kalian yang sudah menyaksikan video saya yang tentang variabel acak, ini sudah pernah ada di contoh ya tentang keluarga Abdullah. Jadi tabel ini sudah ada di video variabel acak yang pernah saya buat. Jadi kalau ditanyakan adalah 3 anak laki-laki. Berarti kan anaknya laki-laki, yaitu untuk 3 ada di sini kan, makanya di sininya totalnya peluang anak laki-laki di sini 0. Karena di sini nggak ada laki-laki. Sedangkan di sini peluang anak laki-lakinya 1. Bisa laki-lakinya di anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga. Tuh. Kalau untuk peluang laki-laki anaknya ada 2 laki-laki, di sini nih bisa ya kan?
Nah, ini juga sama untuk yang ketiga. Ini totalnya berarti kan ada 8. Ini total semua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk yang di sininya, untuk anak 0, saya tulang 0 berarti kan 1 dari 8. Untuk yang 1 ada 3 per 8. Yang 2 juga sama 3 per 8. Yang ketiga 1 per 8. Seperti itu. Oke, contoh keempat. Sebuah kotak berisi 10 telur, terdapat di antaranya 5 telur busuk. Tuti telah membeli 4 telur secara acak. Jadi dia nggak tahu ya yang dia beli itu busuk atau enggak gitu. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti, tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Oke, dari 10 telur dia beli 4, maka ruang sampelnya 10C4. Nilai yang mungkin 0 sampai 4. Jadi bisa aja nggak ada yang busuk, atau 1 yang busuk, atau 2 yang busuk, 3 yang busuk, atau keempat-empatnya busuk. Itu yang dibeli Tuti itu. Maka distribusi peluangnya dirumuskan seperti ini. Busuk dikali bagus berarti 5CX. Karena di sini busuknya 5, berarti bagusnya juga 5 kan? Karena totalnya ada 10 ya. Berarti 5 busuk, berarti yang bagusnya juga 5 atau 10 kurang 5. Ada 5. Maka 5 di sini yang bagusnya juga 5. 5C 4 min X dikurang ya, 4-nya dari sini yang dibeli dikurang X dari sini X-nya per banyak ruang sampelnya 10C4. Maka kita buat tabelnya, kita masukkan, kita ganti X-nya, ganti ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita cari satu-satu. Nah, seperti ini. Kalau X-nya kita ganti 0 tadi, berarti kan yang di sini 4 kurang 0, jadinya 4 ya kan? Kalau kita ganti 1, berarti di sini 4 kurang 1. Maka di sini saya tulis langsung 3. Kalau X-nya 2, 4 kurang 2. Di sini 2. Kalau X-nya 3, berarti 4 kurang 3, 1. Gitu. Jadi sisanya atau jumlahnya setelah dijumlahkan ini harus 4. Maka didapat setelah dihitung masing-masing, dapatnya untuk yang 0, 5 per 210. Untuk 1, 5 per 210. Untuk 2, 100 per 210. 3, 50 per 210, 4, 5 per 210. Oh iya, untuk menentukan hitungan kita sudah benar enggak sih ini hasilnya ini adalah tadi kalau dijumlahkan harus 1. Jadi ini kalau dijumlahkan harus 1. Kalau kamu sudah menjumlahkan ternyata jawaban kamu enggak 1, berarti ada yang salah. Entah salah dari perhitungan rumusnya atau ketika kamu menghitung dari kombinasinya. Ini kalau kita jumlahkan 5 tambah 50, 55, tambah 100, 155, tambah 50, 205, tambah 5, 210 per 210 sama dengan 1. Tadi kan syaratnya peluangnya totalnya adalah 1. Oh ya. Oke, contoh kelima masih sama dengan yang tadi contoh sebelah. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 4 kelereng putih. Berarti di kantong itu ada 9 kelereng. Ada 5 tambah 4. Totalnya ya ada 9 kelereng berarti. Berarti di sini total kelereng ada 9. Jika dalam kantong diambil 4 kelereng, tentukan kemungkinan terambilnya N buah kelereng merah. Maka ruang sampelnya 9C4. Jadi dari 9 kita ambil 4. Kita nggak tahu yang diambil itu warnanya apa. Ininya tetap sama 0 sampai 4 karena yang ditanyakan 4 kelereng. Nah, berarti di sini merah dan putih. Tuh, tadi kan busuk dan bagus. Nah, kalau ini kan kelereng merah dan putih. Merahnya 5 kita ambil. Jadi dahulukan yang ditanyakan. Di sini karena yang ditanyakannya adalah merah, berarti yang ditulis dulu merah. Merah kali putih. 5CX dikali 4C 4 min X per banyaknya sampel. Cara pengerjaannya tetap sama. Nah, seperti ini. Jadi perhitungan kombinasi lagi. Jadi ngitungnya satu-satu. 5C2 dulu, dapatnya berapa nanti, 4C2 dapatnya berapa, baru kalikan.
maka didapat nanti hasilnya akan 0 itu 1 per 126, satunya 20 per 126, 2 untuk yang 2 60 per 126, 3 40 per 126, dan 4 5 per 126. Ini pun kalau ditotalkan nanti pasti akan 126 per 126 atau sama dengan 1. Jadi ketika menghitung kalian harus teliti lagi ya. Kalau dari atas sudah salah hitung, pasti ke bawahnya juga akan salah hitung. Itulah matematika. Oke, contoh ke-6. Dalam tes kenaikan pangkat suatu perusahaan, diberikan 3 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal tersebut, susunlah distribusi probabilitas variabel acak X. Berarti kan dari 3 nomor doang, berarti nilai X yang mungkinnya ada 0, 1, dan 3, 2 dan 3 ya. Terus probabilitasnya ada benar, ada salah. Karena di sini nggak diketahui persentase benar salahnya berapa gitu, maksudnya yang benar dia benar berapa, soal berapa persen, itu yang salahnya berapa persen, nggak diketahui, maka kita ambil 50-50 atau setengah-setengah, 50-50 atau 0,5 gitu kan. Maka di sini ambilnya 0,5. Jadi pakainya beda lagi nih rumusnya. 0,5 pangkat X, jadi dahulukan yang benar karena yang ditanyakan adalah yang benar. Probabilitas benar ya, untuk PX yang benar itu benar, dikali untuk PX yang salah, lalu dikalikan kombinasinya seperti itu. Maka di sininya benar 0,5 pangkat X, 0,5 yang untuk yang salah di sini pangkat 3 min X. 3-nya dapat karena 3 soal. Terus 3CX. Nah, ini kenapa 0,5 pangkat 3? Ingat waktu kalian pelajaran kelas 1 tentang eksponen. Kalau perkalian ada yang ininya sama, basisnya sama, pangkatnya hanya tinggal ditambahkan. Jadi kalau ini 0,5 kan sama-sama 0,5 nih, pangkatnya tinggal ditambahin X tambah 3 dikurang X, berarti kan 0,5 X dikurang X, 0 kan atau habis, bahkan pangkat 3 tuh, baru 3CS. Atau misalnya ribet koma-komaan dipangkatin perpanjang komanya, boleh silakan jadikan pecahan, berarti 5 per 10 dipangkatkan 125 per 1000, atau 5 per 10 nya atau setengahnya mau dijadiin 0,5 nya mau dijadiin 1 per 2 pangkat 3, boleh, sama aja. Ntar di sini 1 per 8 kali 3CX untuk yang menggantikan ininya ya, gitu, jadi bebas. Nah, ini tadi kebetulan saya pakainya 125 per 1000 ya, tinggal dikalikan dengan 3C0, ininya angka 0 di sini sesuaikan dengan di sini, maka nanti akan didapat 125 per 1000, 375 per 1000, 375 per 1000, dan 125 per 1000. Ini pun kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan 1. Tuh. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan aja ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan dan saya akan balas komen kalian. Oke, sekian untuk materi distribusi peluang diskrit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Saksikan lagi nanti, insya Allah saya akan menjelaskan materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.